Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membangun REST API menggunakan Flash. Di chapter 2 kali ini kita akan mencoba mengenal configuration di Flash. Nah, di sini eh, konfigurasi sendiri saya udah coba explore ya, sementara yang baru saya pelajari itu ya dua, yaitu nvvar sama config file. Umumnya kalau di aplikasi production itu config file biasa digunakan juga. Tapi kalau ada juga yang menggunakan nvvar, terutama yang menggunakan containerization dengan menggunakan Docker. Jadi environment variable tuh dipassing ke Docker Compose file atau ke Kubernetes YAML. Jadi nggak ditulis di source code-nya si eh, REST API project-nya, tapi benar-benar dikasih dari luar. Nah, kita sama sekali nggak menyimpan, itu pakai nvvar. Tapi in some cases ada juga beberapa developer yang menggunakan config file, karena biar nggak passing-passing lagi. Yang dipasing dari luar itu hanya yang sifatnya rahasia, yang tidak boleh ditulis dan yang tidak boleh di eh, lacak, bukan lacak sih, yang tidak boleh dicatat melalui historinya Git. Nah, untuk sekarang kita akan coba mengenal konfigurasi file mengenal konfigurasi di Flash. Nah, yang pertama itu pakai environment variables. Nah, sebelum kita jalankan projectnya, kita harus ekspor dulu nih tiga variabel ini, Flash secret key, plus apport, dan plus debug. Nah, kita coba ekspor di konsol ini. Nah, kita coba cek apakah eh, nvvar tadi sudah ada semua atau belum. Sudah ada ya. Nah, sebenarnya kalau source code-nya sendiri cukup sederhana sih. Di sini ada endpoint hello sama endpoint home. Nah, di endpoint home eh, saya coba keluarkan value-nya, import sama debug. Yang secret nggak saya keluarin. Nah, keuntungannya pakai config ini apa sih? Ya, kita bisa menggunakan nilai yang dinamis, tidak statik di filenya tuh. Biasa kan kalau port ditulisnya statik tuh. Tapi kalau pakai nvvars atau config file bisa dinamis. Jadi si aplikasi itu secara dinamis bisa menerima apapun nilai yang diterima. Misalnya di sini di source code saya tulis app run debug app config debug, port app config app port. Jadi value dari debug sama app port ini akan selalu diambil dari environment variables atau config file. Nah, kalau kita mau pakai prefix nv atau pakai nvvars ya kita harus menggunakan function ini, f.config from prefix nv. Nah, sementara saya pakai yang defaultnya itu pakai flash underscore. Jadi secara otomatis flash akan mencari environment variable yang mempunyai awalan flash atau prefix flash. Nah, kita coba jalanin ya. nvvars. Nah, ini udah jalan. Kan portnya 8080 ya. Bentar. Nah, kita coba buka dari sini. Nah, kita dapat apport sama debug true. Nah, bagaimana kalau kita ubah si apportnya? Kita coba ya ubah ya. Misalnya diubah jadi 90-90. Nah, kita coba jalanin lagi. Nah, ini sekarang harusnya nggak bisa kebuka karena nggak ada. Kalau 90-90 kebuka. Nah, kurang lebih itu caranya
memberikan konfigurasi menggunakan environment variables, begitu. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya mau pakai config file? Config file ya sebenarnya sama, hampir mirip. Bedanya si variabel-variabel tadi disimpan ke sebuah file ya. Misalnya di sini nama filenya adalah settings.cfg. Nah, isinya ya sama. Nah, formatnya adalah nama menggunakan kapital semua kalau mau, uppercase. Terus ada dipisahi dengan tanda sama dengan menggunakan spasi. Nah, di sini silahkan sesukanya lah mau nyimpan apapun. Tapi sebenarnya best practice-nya jangan menyimpan secret key. Jadi apapun yang bersifat rahasia seperti password, SSH key, permission file, bukan permission file sih, PEM file, terus apa lagi ya, email, yang bersifat-sifat rahasia lebih baik tidak dicatat di settings CFG. Mending dilewatin lewat npvars. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi kita pakai ini aja. Nah, bedanya apa nih dengan yang sebelumnya? Ya, kita harus import, export lagi. Nah, path-nya ya harus menunjukkan di mana lokasi settings CFG. Nah, sedangkan si config file ini kita load menggunakan from_nvvar dengan nama your application settings. Nah, ini secara otomatis akan ngeparsing config file ini menjadi konfigurasinya si Flash. Coba kita lihat beda. Kalau ini kan prefix nv, kalau ini from nvvar. Nah, apa bedanya? Kita lihat ya. Oh, kita balik lagi ke 8060. We use Python config file. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita ganti nih. Misalnya 8800 nya false. Kita coba ganti false. Jadi kalau pakai config file sebenarnya enak kalau bukan untuk menyimpan konfigurasi yang bersifat rahasia gitu. Nah, lalu kalau kita lihat sejenak ya, si .cfg ini value-value-nya mirip dengan value yang ditentukan oleh Python. Misal nih kayak false, F-nya kan besar, bukan F kecil. Kenapa? Karena pada akhirnya dia akan dilewatkan ke sini, ke debug appconfig debug. Apa jadinya kalau misalnya kita buat kecil? Kita coba ya, saya juga belum nyobain soalnya. Ini kita buat kecil, ini kita jalanin. Nah, error nih. Errornya adalah name error. Name false is not defined. Did you mean false? Nah, kita balikin lagi nih. Nah, jalan lagi. Jadi perlu diingat bahwa isi dari settings.cfg ini harus sesuai dengan keyword atau kata-kata, bukan kata-kata ya. Ya keyword sebenarnya. Untuk keyword yang sesuai dengan ketentuan Python. Jadi kalau false harus F-nya gede, kalau true harusnya T-nya gede, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai config file dalam Flash. Sebenarnya ada satu lagi teknik yang sebenarnya cukup lebih secure. Nah, kalau teman-teman pernah dengar nih, ada yang namanya HashiCorp Vault. Nah, si HashiCorp Vault ini bisa menyimpan konfigurasi secara remote. Jadi si aplikasi web atau aplikasi backend REST API ini nggak perlu nyimpen value-nya di dalam sini. Simpan aja di remote dan hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Katakanlah yang boleh lihat hanya sysadmin atau tim infra. Nah, junior developer, junior QA, terus dari tim bisnis, tim apa, bahkan semuanya nggak boleh lihat kecuali sistem administrator dan orang-orang yang authorized.
Nah, kalau pakai Hasiko Vault itu cenderung lebih aman karena kita nggak perlu lagi apa ya, nggak perlu lagi memberitahu orang bahwa oh ini passwordnya ada di file ini misalnya. Oh nggak perlu, udah ada remote-nya, tinggal baca aja directory passwordnya, directory si kredensialnya di Vault. Nah kalau ada yang pernah pakai Vault pasti lebih enak pakai ini. Apalagi si Vault ini udah bisa diintegrasikan dengan Kubernetes pods. Jadi misalnya kalau si Flask ini di deploy ke Kubernetes dan si Vault-nya sudah diintegrasikan dengan Kubernetes, dia tinggal baca aja ke path yang dibutuhkan dan semua kredensial bakal di-load sebagai environment variable. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi yang terbaru dan masih seputar bagaimana membangun REST API di Flask. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.